Ya pemirsa, masih bersama kami dalam Hot Ekonomi dan kami masih bersama dengan Guru Besar Ekonomi UGM, ada Ibu Sri Adiningsi dan juga telah bergabung bersama kami melalui Skype Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdhani. Pak Haryadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tadi saya sudah minta pendapat Ibu Sri soal dana PEN yang hampir tembus 700 triliun rupiah gitu loh. Tapi kita tahu bahwa dunia usaha juga adalah yang paling terpukul saat pandemi ini. 3 kali naik ya kan dalam beberapa bulan terakhir ini, tapi realisasinya terlihat masih belum tampil di permukaan. Dari dunia usaha dan juga bagaimana Anda menanggapi hal ini? Jadi kalau kita melihat, kita bedah gitu ya, stimulus itu yang terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional, maka yang terbesar itu komponennya kalau dibagi itu kan ada yang stimulus fiskal, lalu juga untuk jaring pengaman sosial dan UKM, serta BUMN. Itu porsinya besar semua, Mbak. Nah, kalau yang untuk sektor real, yang kalau kita melihat di dalam rencana anggarannya, itu hanya kurang lebih 34 triliun untuk bantuan restrukturisasi hutang. Kalau saya nggak salah ya, itu sebesarnya segitu. Mungkin ada tambahan satu dan lain, tapi jumlahnya kira-kira antara 34 mungkin maksimum 40. Nah, secara yang lainnya itu terbesar adalah untuk di UMKM yang terbesar, dan itu 123 triliun, dan untuk BUMN sendiri totalnya 152 triliun. Nah, kalau ditanya apakah itu akan mempunyai dampak yang cukup signifikan untuk sektor real? Tentunya kalau kita melihat dari struktur itu yang pasti punya pengaruh besar kan di UMKM gitu ya. Tapi yang kelas menengah dan besar itu memang praktis tidak mendapatkan support yang cukup gitu, Mbak. Nah, ini yang kita khawatirkan nanti pada saat kita mulai pemulihan itu adalah di modal kerja. Jadi modal kerjanya itu pasti akan ada hambatan. Nah, namun demikian, Mbak, yang paling utama sebetulnya selain daripada stimulus itu adalah pergerakan masyarakat itu sendiri. Jadi kalau penanganan daripada COVID-19 ini bisa terkendali, artinya penambahan kasus itu bisa dikendalikan, dan yang paling penting adalah tingkat kematian ya, fatality rate-nya itu bisa ditekan, sebetulnya itu cukup untuk bisa menggerakkan ekonomi kita. Nah, yang kita khawatir itu adalah apabila kondisi ini tidak terkendali. Ini tadi barusan saya baca berita seperti di India cukup mengkhawatirkan ya, itu lonjakannya sangat luar biasa. Nah, ini kan kita harus berjaga-jaga, karena di sini menurut pandangan kami yang kita itu belum tuntas betul mengenai masalah penanganan COVID ini adalah untuk tracingnya. Kita tidak mempunyai suatu alat untuk tracing. Jadi tidak cukup hanya dengan tesnya aja, tapi juga tracing ini gimana? Tujuannya tracing ini adalah sebetulnya untuk mengendalikan isolasi orang yang memang terkena kasus positifnya gitu. Nah, ini yang penting karena menurut pandangan kami kalau ini tidak bisa kita selesaikan juga nggak kuat, Mbak. Stimulus mau berapa saja menurut saya sulit lah gitu. Dan ini jadi kita harus betul-betul serius memikirkan ini semua. Kebetulan tadi sebelum saya join dengan Berita Satu, saya juga ada join dengan teman-teman di PHRI. Kebetulan juga kita ada satu pihak yang juga sedang menyiapkan tracing itu dan juga sudah dibicarakan dengan Dinas Kesehatan DKI. Nah, menurut saya ini harus segera. Memang selalu akan menjadi masalah tracing ini, apakah akan hanya satu provider atau lebih, bagi kami nggak ada masalah. Lebih dari satu juga nggak apa-apa. Yang penting adalah datanya itu betul-betul valid dari Dinas Kesehatan ya, dan itu bisa diverifikasi setiap diupdate setiap waktu karena itu kan online. Nah, itu akan sangat membantu untuk kita mengisolasi yang memang masyarakat yang terkena kasus positifnya gitu loh, Mbak. Nah, ini yang menurut saya pemerintah harus memberikan perhatian penuh di situ. Karena kalau tidak ya bisa aja ada herd immunity, tapi kan kita nggak bisa mengendalikan, kan lebih bahaya juga, itu ongkosnya akan jauh lebih mahal. Dan saya mohon maaf, saya belum melihat arah-arah yang lebih jelas baik di penanganan COVID-nya sendiri maupun juga di sisi bagaimana kita mempertahankan ekonomi kita ini. Dan kalau kelamaan ini juga bahaya juga, karena kalau benar-benar ekonominya bisa kolaps ya, karena sekarang aja kemarin Bu Sri Mulyani udah bilang kan bahwa di kuartal 2 ini sudah minus
3,1% begitu. Baik, Pak Haryadi, kalau saya lihat dari jawaban Pak Haryadi tadi, ini ada dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah soal penanganan wabahnya sendiri atau manajemen penanganan wabah dan juga manajemen dari penanganan ekonominya begitu. Sementara dari sisi penanganan wabahnya ini masih belum bisa kita lihat realisasinya lebih jelas begitu ya Pak ya. Nah, ini apakah sudah dibicarakan begitu dengan pihak pemerintah atau misalnya koordinasi antara Apindo dan juga ada usulan-usulan kepada Pak Jokowi langsung? Ya, sebetulnya ya kita kadang-kadang juga repot juga gitu ya, karena kalau kita diskusi dengan pemerintah tuh kadang-kadang ya saya juga bingung juga sih gimana ininya gitu, respons yang nggak nyambung gitu. Contohnya aja lah, misalnya kita meminta listrik itu kami minta untuk dihapuskan minimum charge. Jangan kita dikenakan pembayaran minimum. Ini mudah-mudahan teman-teman PLN dengar ya. Itu kita udah mengajukan dan semua tahu masalahnya. Tapi tetap aja sampai hari ini bahkan pihak PLN juga ada menjawab, pokoknya nggak bisa aja. Nah, padahal maksud kita itu kita membayar apa yang kita pakai. Apa yang kita pakai itu yang kita bayar. Itu aja responsnya seperti itu. Padahal di dalam alokasi yang stimulus pemulihan ekonomi nasional itu PLN itu kan dibayar oleh pemerintah atas hutangnya negara ke pemerintah kepada PLN dibayar 48,5 triliun. Padahal permintaan kita itu aja. Jadi tolong satu adalah dari minimum charge dihapuskan. Kedua, tarifnya itu kan harusnya turun karena harga minyak dunia juga turun. Kalau masih ada besar hati, tolong pembayarannya boleh agak sedikit mundur, misalnya tidak tepat pada 1 bulan, misalnya 2 bulan atau 3 bulan terserah. Tapi kita ada kelonggaran. Itu kalau yang ketiga tuh kalau memungkinkan seperti itu. Tapi boro-boro ngomong yang itu yang minimum charge aja nggak disetujui kok. Dan kan kita nggak bisa apa-apa karena perusahaan monopoli ya. Nah, belum lagi kita bicara BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan itu prinsipnya kan kita nabung, Mbak. Kalau kita nabung itu kan kalau kita punya uang kita nabung, kalau nggak punya uang ya kita nggak nabung kan. Nah ini kebalik-balikan. Jadi yang kita punya hutang itu direlaksasi oleh OJK, ada POJK nomor 11 itu terima kasih kita sudah bisa bernegosiasi sama banknya. Lah ini yang kita nabung itu nggak bisa Mbak, harus tetap bayar. Jadi maksud saya gini, yang diberikan itu dalam pembahasan yang kami monitor ya. Misalnya yang diberikan itu adalah untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Itu diskonnya 99%. Wah menarik ya, 99% diskonnya, cuma bayar 1%. Tapi ayo kita lihat, preminya jaminan kematian itu 0,3%. Jaminan kecelakaan kerja itu 0,24 sampai 1,74%. Jadi kalau didiskon 99% ya, itu kecil gitu loh. Tapi kalau kita bicara JHT, jaminan hari tua yang kita harus membayar 5,7% itu tidak ada relaksasi. Gitu. Dan untuk jaminan pensiun juga sama, diberikan diskon 99%. Cuman umurnya hanya 3 bulan. Setelah 3 bulan kita harus bayar, jadi hanya penundaan aja. Nah, hal-hal gini kan sesuatu yang menurut pandangan kami sih ya, kan menurut logika kan harusnya bisa namanya juga orang nabung ya. Tapi itulah kembali lagi hal-hal yang kayak begini yang juga akhirnya kita ya udahlah kalau memang situasinya seperti itu ya mau gimana lagi kan gitu ya, berarti kita disuruh survival sendiri kan gitu, sektorialnya disuruh survival sendiri. Tapi kembali lagi lah itu saya mohon maaf kalau mungkin ada pandangan-pandangan yang berbeda, tapi kenyataannya seperti itu yang menurut pandangan kami memang harus diletakkan pada proporsinya kita mau kemana ya kan. Menurut saya adalah ya tadi yang Mbak bilang, dua-duanya memang harus ditangani dalam saat yang bersamaan. Kalau tidak bisa dilakukan yang stimulus yang untuk pemulihan ekonominya, artinya stimulus untuk sektorial yang kurang, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang memang semua akan wait and see aja, menunggu terjadinya kenaikan daripada demand kan. Tapi demand gimana mau naik kalau situasinya nanti orang masih khawatir kan, kasusnya naik terus, kasus COVID-nya. Lalu kita khawatir nanti ada tingkat kematian yang tinggi. Nah itu juga akan menimbulkan masalah-masalah yang juga nggak selesai-selesai gitu loh Mbak. Jadi ini memang menurut pandangan kami memang kita harus, saya tidak akan menyalahkan apapun lah ini situasi seperti ini, tapi kami menyampaikan apa adanya, kita memang harus sama-sama duduk, sama-sama kita mencari jalan bersama apa yang bisa kita lakukan.
Seperti itu, Mbak. Baik, saya mungkin ke Ibu Sri. Bu Sri, tadi kita sudah sama-sama dengar sebenarnya bagaimana kenyataan yang Maaf, ada. saya tidak mendengar. Oh, baik. Bagaimana apa yang disampaikan Pak Haryade tadi betul-betul memukul dunia usaha. Kalau dari sisi dunia usaha dan Apindo sendiri meminta banyak sekali relaksasi sebenarnya yang bisa dilakukan agar sektor real dan juga sektor dunia usaha ini tidak terus terpukul begitu. Nah, ini kan anggarannya kan besar begitu. Seharusnya kan diimbangi dengan pemasukan begitu. Nah, kalau kita lihat dari breakdown pos-pos yang sudah ada, pos mana yang seharusnya harus lebih dioptimalkan. Sementara ada potensi defisit anggaran lebih dari 1.000 triliun, Bu Sri. Ya, saya kira begini. Ini kan situasi darurat. Kita harus menghindari krisis ekonomi. Jangan sampai kita nanti kemudian menghadapi kemerosotan yang lama ya. Dan oleh karena itulah memang biaya pasti menjadi salah satu konsekuensi. Pasti akan tidak murah, mahal. Namun demikian sangat penting sekali tentunya adalah bahwa berbagai pemerintah sudah menyusun program ya. Ada PEN itu ya, pemulihan ekonomi nasional, dan pos-posnya ada. Saya hanya sangat berharap seperti tadi Pak Haryadi menyampaikan ya, bahwa agar supaya ada relaksasi dalam artian untuk bisa memanfaatkan, mendapatkan, menggunakan berbagai anggaran yang disediakan di dalam PEN. Ini memang menurut saya tidak bisa dengan cara-cara biasa. Ya, tapi perlu terobosan agar supaya di dalam melaksanakan, mengimplementasikan itu agar supaya double dan dengan cepat dan tepat ya, meskipun tentu saja tidak berarti seenaknya sendiri, tapi juga akuntabel. Tapi itu kan bisa dilakukan ya, karena birokrat dan juga di dalam pemerintahan itu banyak orang-orang yang pintar, yang ahli dan bisa melakukan itu ya. Oleh karena itulah saya kira bukan hanya anggaran, tapi juga perlu agar supaya tepat sasaran, tepat, dan agar supaya kemudian dampaknya pada perekonomian itu segera dapat dirasakan. Karena kalau tidak, sayang sekali anggaran ada, tapi terganjal oleh berbagai aturan, kebijakan, dan kemudian dampaknya ya tidak akan kemana-mana, akan lamban sekali pemulihannya. Nah, itu yang saya kira perlu dihindari. Oke, Pak Haryadi, kita tahu bahwa dana PEN kan tidak sedikit begitu, tapi kalau realisasinya ini lambat tentunya percuma begitu. Apa yang bisa diberikan inputnya mungkin untuk segera dieksekusi terkait misalnya dengan pembiayaan korporasi yang nilainya kan meningkat 53,57 triliun rupiah? Iya, memang masalah kecepatan ini memang jadi satu juga problem ya Mbak ya, kan total daripada anggaran kita itu 1.640 triliun yang ditambahkan begitu ya, yang diperlukan oleh pemerintah itu, dan dari 1.640 itu yang sepengetahuan kami yang sudah ada siap pendanaannya hanya 150. Berarti sisanya itu kan harus diupayakan, dan ini kan juga kita nggak tahu akan seberapa cepat misalnya mau mengeluarkan obligasi dan sebagainya. Nah, ini yang kami juga memahami itu gitu. Makanya di kami itu sebetulnya dilemanya adalah kita akan tetap akan jalan saja dengan pelonggaran PSBB ini, tapi di satu sisi juga yang kami khawatir itu kita jalan tapi demand-nya itu mungkin naik ya Mbak ya. Dan kami meyakini orang Indonesia itu cukup pragmatis dan cukup berani lah gitu mereka jalan. Tapi kalau nanti juga di penanganan COVID-nya ini nanti tidak seperti apa yang kita harapkan, kasusnya tiba-tiba terjadi lonjakan ya, seperti yang tadi kami sampaikan, seperti contoh di India yang tiba-tiba meledak, itu juga akan kontraproduktif juga gitu. Apalagi kalau fatality rate-nya itu menjadi tinggi. Nah, ini juga juga dilema juga gitu Mbak. Ini yang menurut pandangan kami semuanya memang pada situasi yang tidak menentu ya, karena kita kan juga melihat kasus-kasus di negara lain yang ternyata di Cina aja sekarang udah muncul lagi second wave-nya gitu loh. Nah, ini di mana mereka sangat cukup bagus sistemnya untuk pencegahannya. Nah, di mana kita ini kan masih banyak sekali bolong-bolongnya. Nah, ini yang
yang menurut pandangan kami menimbulkan juga ketidakpastian yang tinggi sehingga posisinya banyak orang wait and see. Yaudah deh, daripada nanti resiko atau juga nggak ada stimulusnya nggak cukup, semuanya wait and see. Dan kalau semuanya wait and see ini juga nggak baik juga Mbak untuk ekonomi kita, karena itu juga akan bisa kita kolaps betulan gitu. Baik, oke. Bu Sri, mungkin terakhir apa yang bisa disampaikan kalau kita bicara soal bagaimana stimulus fiskal ini bisa lebih efektif? Pembiayaan seperti apa yang lebih efektif dari sisi keadaan saat ini, Bu Sri? Ya, saya kira begini, tadi Pak Haryadi menyampaikan bahwa nampaknya pengusaha sekarang cenderung untuk wait and see, tapi saya kira kita mesti percaya deh bahwa upaya untuk mengatasi pandemi ini kan memang luar biasa dilakukan dan memang tidak mudah. Kita menunggu sampai kemudian nanti ada vaksinnya, tapi saya sangat berharap nih sebagai bagian dari masyarakat, kita mesti optimis lah ya. Optimis, berharap yang terbaik dan berusaha ya agar supaya berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah ini, oleh dunia usaha juga bagaimana bisa memanfaatkan semaksimal mungkin ya. Karena kalau ada program kemudian tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin, sayang sekali ya. Dan oleh karena itulah saya kira memang pemerintah itu juga otoritas ekonomi perlu bekerja sama, berkoordinasi juga dengan dunia usaha dan memberikan informasi yang baik agar supaya kebijakannya itu didukung oleh masyarakat dan dunia usaha sehingga implementasinya mudah dilakukan. Karena kebijakan yang bagus itu kalaupun tidak didukung dan tidak bisa diimplementasikan itu tidak akan banyak manfaatnya. Dan oleh karena itulah saya kira kita semuanya sekarang ini situasi darurat dan kondisinya tidak bagus, agar supaya jangan sampai kemerosotan ini akan terus berlangsung, agar supaya pemulihan ya bukan saja ekonomi tapi yang lebih penting juga penanganan pandemi ini bisa segera dilakukan. Dan oleh karena itulah sangat penting sekali kerjasama dan juga kita memiliki sikap yang optimis di dalam mengatasi permasalahan yang kita hadapi pada saat ini. Baik, mungkin terakhir saya ingin minta closing statement dari Pak Hamdani, maksud kami Pak Haryadi Sukamdhani, soal bagaimana akhirnya ini bisa terrealisasi dengan efektif. Ya, yang jelas kami bergerak ya. Sekarang kami akan terus jalan ya Mbak ya. Artinya dengan pelonggaran PSBB kami akan memulai menggerakkan kembali seluruh aktivitas ekonomi kita, dan tentunya memang ada risiko tapi kita nggak ada pilihan lain. Jadi kita tetap berpikir optimis, positive thinking, kita jalankan semuanya. Ya mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang luar biasa ya, karena memang posisinya itu sangat tidak mungkin kalau kita itu juga terlalu ekstra berhati-hati yang juga akhirnya mandek semuanya Mbak gitu. Jadi sekarang ini posisinya kalau dari kami jalan mengikuti seluruhnya dari perencanaan pemerintah, dari arahannya pemerintah kita jalan semua. Dan kami meyakini sih memang dengan pelonggaran sekarang ini memang juga suatu angin yang bagus juga ya Mbak ya. Hanya itu tadi aja titipannya kan adalah kontrol terhadap pencegahan COVID-nya itu sendiri juga tolong kita sama-sama kita jaga lah kira-kira gitu, karena tidak ada yang lain kecuali kita harus melakukan aktivitas secara keseluruhan supaya tidak ekonomi kita menjadi lebih jelek lagi. Baik, demikian Mbak. Baik, terima kasih Pak Haryadi dan juga Ibu Sri untuk informasinya dan juga bincang-bincangnya bersama kami dalam Hot Economy.